Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Diana. Kali ini Diana akan memberikan tutorial dan kita berkenalan dengan sebuah software yang bernama Slido yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif membuat presentasi interaktif ya. Dan Slido ini saya gunakan untuk presentasi di PowerPoint. Teman-teman bisa lihat semua bahwa di PowerPoint saya sudah tersemat aplikasi Slido ya. Kalau sudah terinstall di PowerPoint, dia akan tersemat di sebelah sini. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan mohon izin saya mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, bila kita ingin menggunakan Slido dalam presentasi kita, jadi kita klik present with Slido ya. Klik Slidonya, nanti akan muncul seperti ini, dan kita akan presentasi menggunakan Slido. Ya, ini adalah tampilannya seperti ini. Oke, baik, kita kenalan dulu seperti apa dan apa itu Slido ya. Oke. Nah, Slido itu apa? Slido itu platform interaksi yang memungkinkan penggunanya untuk mengumpulkan pertanyaan dan melibatkan audiens dengan polling dan kuis. Nah, software ini bekerja sama dengan beberapa platform presentasi dan konferensi video seperti Microsoft Teams, PowerPoint, dan Google Slides. Sejak tahun 2012, Slido sudah digunakan pada 1,2 juta acara diskusi dan telah melibatkan lebih dari 55 juta peserta aktif. Hal menarik lainnya dari aplikasi ini bahwa Slido itu sangat fleksibel dan ternilai mudah pengoperasiannya. Hanya dengan memasukkan hashtag acara yang ingin diikuti, pengguna akan langsung terhubung dan masuk pada ajang diskusi tersebut. Nah, peserta diskusi dapat bertanya dan menjawab pertanyaan menggunakan gawai masing-masing. Ini dia fitur-fitur yang ada di Slido ya, seperti Q&A atau tanya jawab ya, online polling, live quiz, event analytic. Nah, fitur tanya jawab ini memungkinkan semua peserta diskusi untuk bertanya, memilih jawaban yang memilih jawaban yang paling mereka sukai. Fitur ini juga membantu pengguna untuk memprioritaskan topik diskusi dalam all hands meeting hingga sesi tanya jawab setelah diskusi. Oke. Kemudian online polling, fitur ini membuat meeting dan acara diskusinya menjadi lebih interaktif menggunakan polling secara real time ya. Polling ini merupakan cara paling mudah untuk memulai percakapan dan mendapatkan feedback secara instan. Oke, ini sudah ada di contoh gambarannya yang di paling bawah. Begitu juga dengan live quiz. Live quiz milik Slido ini bisa menjadi cara efektif untuk mencairkan suasana sebelum masuk ke pembahasan diskusi. Nah, fitur ini juga bisa memunculkan semangat bersaing audiens dan menjadi meeting menjadi lebih menyenangkan. Oke. Nah, di sini ada event analytic, menyediakan beragam data mulai dari pertanyaan yang paling sering dilontarkan hingga peserta paling efektif. Bahkan data-data tersebut akan disediakan dalam aplikasi dalam bentuk visualisasi yang menarik dan interaktif seperti infografik ya. Oke. Nah, Slido memiliki kelebihan ya, dan yang pertama itu sangat mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh siapapun. Segmen Q&A-nya mudah diatur, termasuk moderasi dan pemungutan suaranya. Kemudian pengguna dapat memposting jawaban secara anonim
Hal ini memberikan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin membuat peserta gugup ya. Buat teman-teman yang barangkali ada siswanya atau peserta peserta seminarnya yang malu-malu, yang tidak berani menjawab pertanyaan atau bertanya secara langsung, kita menggunakan aplikasi ini ya, mereka untuk bisa bertanya melalui bahasa tulis ya, dan mereka juga dapat menjawab pertanyaan menggunakan tulisan ya. Oke, sistem kode acara yang intuitif memudahkan peserta untuk mengakses diskusi. Tidak ada kelebihan, biasanya ada kekurangan. Nah, Slido juga masih banyak kekurangannya. Yang pertama, pertanyaan yang baru ditambahkan ke daftar itu cukup sulit untuk diikuti. Jadi kalau pertanyaannya itu baru ditambahkan pada saat kita mau presentasi, itu biasanya kita akan mengalami kesulitan ya, tidak terbaca atau tidak berfungsi aplikasinya. Kemudian saat kita menghapus pertanyaan, peserta sudah tidak bisa melihatnya lagi. Kemudian tidak terdapat fitur yang dapat mengelompokkan pertanyaan serupa. Hasilnya semua pertanyaan perlu dijawab satu per satu. Oke, selanjutnya fitur eksplorasi dan pengumpulan data masih kurang rapi ya. Dan untuk fasilitas gratis jumlah pertanyaannya dibatasi ya. Untuk satu file ya, satu file PPT maksimal bisa 6, 7 atau 5 yang untuk yang free ya. Tapi kalau kita menggunakan fitur yang sama, biasanya sekitar 3 atau 5 pertanyaan saja. Nah, di sini jika kita sebagai audiens saja, peserta boleh buat akun atau tidak. Jadi tidak harus membuat akun atau menginstal aplikasinya. Kalau hanya sebagai peserta ya, hanya cukup memasukkan kode ini. Nah, kodenya itu ada tanda pagarnya, lalu biasanya diikuti dengan angka. Nah, caranya untuk join sebagai partisipan itu bisa masuk ke www.slido.com atau www.slido.com. Nanti di sana ada informasi joining as participant. Nah, teman-teman sudah lihat kan di situ ada enter code here. Iya, ini maksudnya teman-teman sebagai peserta tinggal menuliskan saja kodenya pertanyaan ya yang disampaikan oleh presenter. Kemudian tinggal menjawab pertanyaan yang sudah masuk di sana sesuai kodenya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau menggunakan HP Android, silakan buka Play Store dan itu biasanya diinstal dulu. Setelah diinstal, kita akan masuk seperti ini. Nah, di sini ada enter code here, yaitu kode peserta tinggal menuliskan kodenya ya, biasa dalam bentuk angka untuk bisa masuk ke dalam presentasi interaktif itu. Nah, ini sebagai contoh. Ini sudah saya pernah lakukan ya. Teman-teman lihat di sebelah kiri ya, di situ ada kode join@slido.com pagar 626323. Itu adalah kodenya yang tadi saya sampaikan ya. Kodenya berupa angka, itu kodenya. Nah, pada saat pertanyaan ini muncul ya, itu teman-teman akan melihat pertanyaan ini di platformnya dan bisa langsung menjawab. Saya sarankan untuk siswa atau peserta supaya terlihat siapa yang menjawab, tuliskan namanya di belakang jawabannya. Oke. Nih, di sini juga ada barcode. Barcode-nya itu boleh disorot ya dengan HP kita kalau memang tidak menggunakan kode atau tidak
ke websitenya slido.com. Jadi dekatkan barcode-nya atau supaya bisa masuk ke dalam akun yang ini ya, dengan kode yang ini. Seperti itu gambarannya. Terus kemudian, nah, untuk informasi, Slido dapat digunakan pada platform berikut ini ya, bisa dengan Webex, PowerPoint, Microsoft Teams, Google Slides, dan YouTube. Saya lebih dominan menggunakan untuk PowerPoint dan Google Slides. Bagaimana cara mendaftarnya? Di sini ada beberapa hal ya, seperti biasa saat kita mendaftar atau menginstal suatu software, pastinya kita akan diminta untuk sign up. Nah, sign up itu masukkan alamat email atau Gmail Anda, isi data berikut. Nah, saya sarankan email atau Gmail itu sesuai dengan email atau Gmail yang kita gunakan di browser kita, seperti Chrome kita, PowerPoint kita, itu menggunakan email yang mana. Saya sarankan sama, kenapa? Agar mudah koneksinya. Ya, kadang-kadang suka ada sedikit trouble. Saya berapa kali mencoba, kalau tidak sama ada sedikit trouble. Jadi sebaiknya kita menggunakan Gmail yang sama ya. Seperti di PowerPoint saya terdaftar atau di Google saya terdaftar email tertentu. Nah, saya gunakan email itu. Oke, nanti di sign up pada prosesnya sama saja. Di sini diminta menuliskan nama ya, nama awal, nama akhir, kemudian emailnya, passwordnya, kemudian klik daftar. Atau di situ mungkin ada pilihan daftar menggunakan alamat email Google. Silakan tinggal klik saja, itu lebih memudahkan ya. Jadi langsung terbaca. Nah, ini seperti ini ya cara daftarnya. Masuk ke slido.com atau www.slido.com ya, atau download aplikasi Slido melalui Play Store. Kalau Play Store lebih cepat, lebih mudah. Kemudian pilih sign up, daftar, masukkan akun Google ya, kemudian atau Facebook boleh, tapi saya karena ini untuk pembelajaran ya, sebaiknya sih gunakan saja akun Google kita yang lain ya, tidak usah menggunakan Facebook. Itu senyamannya teman-teman saja ya, yang aman dan mudah. Masukkan passwordnya, kemudian registrasi berhasil, maka kita siap membuat event baru. Nah, ini ya masuk ke sini. Yang pertama masuk ke sini ya tadi ya. Itu gambaran yang tadi sudah diberikan informasi. Nah, teman-teman kalau bingung seperti ini. Masuk ke sini ya. www.sli.do ya, ada seperti itu. Kemudian klik saja bagiannya. Ini akan masuk. Ini masuk ke sini. Ini dia. Kalau sebagai partisipan seperti yang tadi saya sampaikan, tidak usah mendownload atau menginstal, tapi cukup menuliskan kodenya, kode-kode pertanyaan yang di-share oleh presenter. Tapi kalau kita mau menjadi admin ya atau menjadi presenter, kita harus mendownloadnya ya. Nah, saya gunakan di PowerPoint, tadi teman-teman juga sudah melihat di PowerPoint saya sudah ada fitur Slido. Itu saya download di sini. Live polling PowerPoint for PowerPoint. Di sini kita tinggal download for Windows. Ikuti saja prosedurnya, dia akan masuk ke dalam fitur PowerPoint kita. Nah, ini juga sama untuk menambahkan di Google Slide. Sama juga Slido for Google Slide ya, kita tinggal klik saja, kemudian kita ikuti prosesnya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu fitur di slido.com, yaitu ini adalah bagian dari word cloud ya. Di word cloud nih misalnya tuliskan satu kata untuk kesan presentasi interaktif dengan Slido ya, pertanyaannya itu ya. Nah, dengan kodenya masih sama ya seperti tadi, karena satu file slide itu satu kode. Nah, ini jawaban teman-teman
yang kemarin ikut secara live bagaimana mengenal Slido ini. Nah, di sini silahkan teman-teman mengarahkan peserta atau siswanya untuk menjawab pertanyaan, dan bila ingin dicatat siapa saja yang menjawab, sampaikan pada siswanya atau pesertanya untuk menuliskan namanya. Jadi kita bisa mengkontrolnya, melihat siapa saja yang menjawab. Teman-teman bisa lihat kan di sini ada yang mengatakan keren atas nama Lestari. Kamsidin menyatakan sangat menarik. Jadi itu ya, dituliskan saja di bagian jawabannya, dan munculnya akan seperti ini. Ya, munculnya akan seperti ini. Nah, ini salah satu pertanyaan dalam bentuk polling ya. Menurut Bapak Ibu, seperti apakah presentasi bahan ajar yang menarik? Di sini 100% menjawabnya komunikasi dua arah. Nah, dalam bentuk pertanyaan ini tidak terdapat nama peserta. Jadi ya kita tidak bisa melihat siapa peserta yang menjawab pertanyaan ini. Nah, ini polling juga sama persis ya, berbagai pertanyaan ini dengan skala ya, 1, 2, 3, 4, 5 dengan skala, dan ada yang paling tinggi adalah sangat menyenangkan. Itu skornya menggunakan persentase, dan ini pun tidak bisa dilihat siapa saja yang sudah menjawab. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian ini di kanan atas ada 39. Ini berarti ada 39 orang yang menjawab pertanyaan ini. Oke, bila kita menggunakan kuis ya, fitur kuis, membuat kuis, nah otomatis akan terlihat siapa saja yang mengikuti kuis ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali nama-nama yang mengikuti kuis. Ya, dia akan masuk karena karena peserta ini sudah masuk ke dalam slido.com dan join the quiz. Nah, namanya masuk ke sini. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya dalam hitungan 15 detik harus dijawab. Ya, harus dijawab dengan cepat. Kemudian nanti akan muncul, kita lihat, akan muncul jawabannya. Oke, muncul jawabannya seperti ini ya. Ini adalah jawaban yang benarnya. Nah, oke, teman-teman lihat kalau di kuis, enaknya tuh kalau di kuis ini ada leaderboard ya. Jadi ada 5 terlihat terpampang 5 penjawab tercepat ya. Nah, di sini hanya 5 ya, sayangnya hanya 5 yang bisa terlihat. Yang tercepat siapa yang menjawabnya? Ibu Cicik ya, dengan 8 detik. Nah, pertanyaannya tadi yang kuis tadi seperti itu. Oke. Sedikit perkenalan tadi ya. Sekarang kita pahami dulu tips menggunakan Slido. Yang pertama tadi saya sudah menyarankan gunakan email atau Gmail yang sama pada perangkat browser dan Slido agar sinkronis Slido dengan aplikasi lain tidak terhambat. Yang kedua, pada saat menggunakan file PowerPoint dan Slido pada Google Slide, buat salinan PowerPoint yang sudah dibuat. Lalu perhatikan bagian fitur add-on, pastikan ada Slido di sana, presentasikan dengan Slido. 3. Membuat presentasi langsung di Google Slide atau PowerPoint juga bisa, kemudian presentasikan dengan Slido. Bila teman-teman merasa nyaman menggunakan PowerPoint, ya cukup itu saja. Kalau menggunakan Google Slide, dia pastinya harus online ya, karena Google Slide itu adalah aplikasi platform di Google yang menggunakan internet. Kalau PowerPoint kita membuat materi tanpa menggunakan internet pada saat pembuatannya. Oke, jadi sebenarnya untuk keduanya itu pilihan mau menggunakan yang mana.
Kalau memang nyaman di Google Slide silahkan, kalau mau di PowerPoint saja juga silahkan, tidak masalah. Yang penting bisa terintegrasi atau sudah menggunakan memasukkan aplikasi Slido dalam platformnya. Oke, nah ini adalah bentuk kalau kita bertanya jawab ya, kita memilih Q&A, tanya jawab. Nah, teman-teman bisa bertanya ya seperti ini. Ini adalah kemarin contoh waktu live streaming, kita live Zoom ya, bagaimana menggunakan Slido, tanya jawab menggunakan Slido. Oke, itu gambarannya, materinya. Sekarang kita coba ya. Kita kembali. Kita akan latihan bagaimana teman-teman mengenal atau menginstal Slido. Nanti kita coba dulu slido.com. Nah, yang belum bisa menginstal ya. Nah, masuk ke sini. Nah, ini tadi joining as participant. Kalau hanya sebagai peserta atau nanti pesertanya diarahkannya bagaimana ya, kalau menggunakan laptop bisa seperti ini. Sama sih menggunakan handphone, tanpa harus peserta tanpa harus install di Play Store juga nggak apa-apa. Yang penting terhubung ya, atau di browser menggunakan platform slido.com ya, www.slido.com. Dia akan masuk ke sini, tinggal menuliskan kode angkanya yang sudah diberikan presenter atau Bu Guru pada saat menyampaikan materi ya, untuk menjawab pertanyaan. Nah, bila kita sebagai admin, kita harus ini ya, mendownloadnya. Nah, downloadnya seperti apa? Get started for free. Coba ya. Ya. Oke teman-teman, saya kan sudah terinstall, jadi munculnya seperti itu. Nah, tinggal ke bawah saja. Yang belum install ya, mohon diperhatikan, tinggal ke bawah, mau mendownload kemana. Nah, bisa ke PowerPoint atau Google Slide ya, karena kita gunakan untuk bahan ajar, saya sarankan menggunakan PowerPoint. Klik saja PowerPoint-nya. Nah, download for Windows seperti ini. Sama seperti Google Slide juga, klik Google Slide ini, kemudian add to Google Slide ya, tinggal diklik ya. Oke, kita mulai misalnya ke PowerPoint ya, slide PowerPoint. Nah, kemudian download for Windows. Ikuti saja petunjuknya ya teman-teman, seperti mendownload aplikasi-aplikasi lain. Nah, di sini lihat paling bawah, dia akan Slido setupnya sedang berjalan. Nanti kalau Slido setupnya sudah full, tinggal kita klik saja, lalu kita ikuti semua petunjuk penginstalannya. Mudah sekali prosesnya ya. Biasanya hambatan karena jaringan ya, masalah di jaringan saja. Oke, sabar ya, kita tunggu dulu. Begitu juga dengan Google Slide ya. Di Google Slide misal contoh ya, saya masuk ke Google Slide. Ini masuk ke, saya sudah punya slide kan. Nah, slide ini. Nah, teman-teman, di Google Slide ini kita bikin presentasi di sini saja juga nggak apa-apa. Ya, kita bikin presentasinya di sini, di slide ini. Ya, seperti PowerPoint kan penampilannya memang, karena ini adalah Google Slide itu memang bagian dari PowerPoint, cuman ini milik Google ya. Nah, saya di sini sudah ada nih, ini ada add-on ya. Kalau misalnya belum muncul Slido-nya, berarti di add-on kita klik ya, kita klik add-on. Karena kalau memang belum punya Slido, di sini dapatkan add-on, klik dapatkan add-on, tinggal dipilih ya
aplikasi Slido-nya ada di mana. Di sini dia nih, bagian ini. Saya sudah terinstall ya. Kalau belum terinstall tinggal klik saja. Oke, itu gambarannya ya. Nah, tinggal kalau misalnya mau menggunakan Google Slide, jadi membuat materinya di Google Slide ya, sama seperti PowerPoint. Dan ini sudah ada Slido. Kalau kita mau menggunakan Slido-nya, tinggal kita klik saja Slido-nya, dia akan muncul di sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Bila dia minta mutu sign mutu login ya, atau sign in, silahkan ikuti saja. Gunakan sign in dengan alamat email yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Oke, gambarannya seperti itu. Lalu Bu Diana, bagaimana bila saya sudah buat di PowerPoint, lalu saya mau mempresentasikannya melalui Google Slide, bagaimana caranya? Caranya teman-teman harus mendownloadnya dulu, linknya ya, mendownload link PPT-nya ya, mendapat PPT-nya ke dalam Drive, lalu nanti dibuka di Google Slide. Oke, sebentar ya, saya coba contohkan dulu di sini. Nah, ini muncul seperti ini kan. Kalau misalnya sudah ada yang pernah kita simpan di dalam Google Slide, ini ada di sini ya, bahan tayangnya. Kalau belum atau ini masih baru, create session. Jadi kita akan buat di sini ya, buat baru gitu. Nah, ini berbagai fitur dari Slido-nya. Kayak ini ya. Nah, ada multiple choice, ada open text, ada word cloud, ada rating, ada ranking, ada quiz. Nah, ini ada Q&A, audience Q&A. Seperti itu ya untuk di Google Slide. Oke, baik. Kemudian ya, ini gambaran yang ada di Google Slide ya. Oke, misalnya ini saya mau menayangkan materi Slido ini. Ini materi tayang yang ini masih dalam bentuk PPT ya, masih dalam bentuk PowerPoint yang ambil yang saya download ke Drive. Nah, seperti ini. Nah, ini bahan tayangnya. Kalau masih dalam bentuk PPT, kalau memang baru saja kita masukkan ke dalam Drive, dia belum dalam bentuk Google Slide, belum bentuk dalam slide ya. Di sini tidak ada nih fasilitas Slido-nya nih, kosong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Klik file, lalu kita di sini simpan sebagai Google Slide. Klik ini, simpan sebagai Google Slide. Nah, nanti otomatis dia akan berbentuk slide Google ya. Di sini sudah ada Slido-nya yang atau add-on yang sudah kita sematkan. Ya, seperti ini. Mudah kan? Tinggal kita klik aja Slido-nya. Ya. Kemudian kita presentasikan. Nih, create session. Ya, karena di sini sudah lengkap ya, sudah kita buat itunya. Oke. Kita langsung present dengan with Slido, atau kita cek di bagian ini berfungsi tidak Slido-nya. Kita sebelum mengajar kan harus cek dulu nih, ini nyambung nggak nanti di sini. Kalau tidak, kita harus buat lagi di sini ya. Kita coba bagian ini dia berjalan tidak. Oh tidak, ternyata kita harus membuatnya lagi ya. Itu dia yang sedikit merepotkan kalau kita buat di PowerPoint terus kemudian kita tayangkan atau presentasikan menggunakan Google Slide. Jadi caranya ya tinggal kita ini aja ya. Misalnya di sini saya salin dulu, kemudian saya buka open text, saya paste yang tadi, kemudian add to present. Nah, yang lama itu sudah tidak bisa digunakan ya. Jadi nanti yang muncul akan ini. Lalu yang lama dia kemanakan? Lama kita buang, kita delete. Di 2 kali kerja ya. Nah, makanya saya sih menyarankan kalau sudah memang buat di
kalau memang sudah buat di PPT ya kita presentasikan with Slido-nya di PPT aja atau di PowerPoint ya. Nah kalau ini bagaimana, ini sudah berfungsi. Ya dia seperti itu kalau sudah mulai berfungsi. Lihat kodenya sudah berbeda ya. Kodenya pagar 305903. Oke, seperti itu gambarannya ya teman-teman. Nah, ya untuk penggunaan di Google Slide. Nah, ini tadi ya kita kembali lagi yang kalau mau download di PowerPoint, ini Slido setupnya sudah ada. Lalu kita buka. Kalau kita buka, kita open, nah kita tinggal install. Karena saya sudah install di PowerPoint, makanya di sini tulisannya seperti ini ya, jadi saya tidak perlu lanjutkan ya. Oke, itu saja gambarannya. Teman-teman mencoba saja pilihan mau menggunakan Google Slide atau menggunakan PowerPoint, silahkan dipilih saja ya. Keduanya sama-sama bagus, keduanya sama-sama, hanya bedanya memang kalau di Google Slide kita harus menayangkan dia dalam bentuk online ya. Kalau di menggunakan PowerPoint pada saat menayangkan atau menggunakannya, membuatnya tidak menggunakan internet. Oke, seperti itu gambarannya ya teman-teman. Maaf saya sedikit kesalahan. Slido memang ada penggunaan internet ya kalau pada saat menggunakannya, atau karena memang terhubung ke software yang lain. Oke, itu ya teman-teman, mudah-mudahan mudah dipahami. Silakan mencoba saja, download dulu dan coba trial and error ya, sesuaikan dengan materi mapel lampunya ya, dan boleh saja silahkan, walaupun hari ini adalah kita belajar mendownload, tapi teman-teman boleh saja mencoba fitur-fitur ini ya, fitur-fitur multiple choice, open text, word cloud, rating, ranking, dan quiz. Silahkan dicoba-coba ya, dan dan bisa langsung uji coba mempresentasikannya. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.